Pemirsa, polisi berhasil menangkap Indra Septiarman, tersangka pembunuh Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ya, dari hasil pemeriksaan sementara, motif tersangka memperkosa dan juga membunuh korban karena nafsu saat melihat korban menjual gorengan. Bahkan pelaku ini sempat membeli gorengan yang dijajakan oleh korban. Polisi berhasil menangkap Indra Septiarman, tersangka pembunuh Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pelaku ditangkap aparat saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong di kawasan Padang Kabau, Kecamatan Duokali Sabaleh, Kayu Tanam. Dalam konferensi pers, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap motif tersangka memperkosa dan membunuh korban karena nafsu saat melihat korban menjual gorengan. Bahkan pelaku Indra Septiarman sempat membeli gorengan yang dijajakan korban sebelum melancarkan aksi kejinya terhadap korban. Ternyata korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ini memberi makanan yang dijajakan oleh korban. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50 korban ini dipanggil sampai pukul 18.30. Kemudian ada niat jahat dari yang juga pelaku mengikuti, bahkan juga menyangkut. Kalau menyangkut itu dari menghadap salah satu nomor tertentu, dan akhirnya dia untuk memperkosa itu dan juga tidak yang dilakukan selesai. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Indra Septiarman. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi, termasuk pihak-pihak yang diduga ikut membantu tersangka selama melarikan diri dari kejaran aparat. Dari Kabupaten Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One, mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui hasil pemeriksaan polisi terhadap pelaku pembunuhan, kita sudah terhubung dengan Kapolres Padang Pariaman, AKBP Faisal Amir. Pak Faisal, apa motif dari pelaku ini melakukan aksi kejinya? Ya, terima kasih. Selamat sore, Mas. Hasil press release tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolda sudah disampaikan bahwasanya hasil penyidikan yang dilakukan kepada tersangka, dan ini masih kita kembangkan untuk motifnya, belum kita tetapkan secara lengkap, namun hasil pengakuan dari tersangka bahwa melakukan pemerkosaan yang diawali dengan melakukan penganiayaan hingga menyebabkan meninggal dunia. Baik, Pak Kapolres, betul memang sebelumnya tersangka ini tidak mengenal korban hanya karena memang melihat sepintas kemudian tergoda? Terkait rasa tertarik ataupun tergoda, sebelumnya memang tidak dikenal, tidak saling mengenal, dan pada saat itu ada niatan untuk melakukan pemerkosaan. Baik, pelaku ini kan sempat nongkrong bersama dengan 4 rekan lainnya, ya, artinya bersama dengan 3 rekan lainnya terus membeli dagangan korban. Apakah memang dalam melaksanakan aksinya ini hanya pelaku tunggal atau dibantu oleh ketiga rekan yang sedang nongkrong bareng? Berdasarkan hasil penyidikan sampai saat ini baru 1 pelaku yang kita tetapkan sebagai tersangka dalam kasus meninggalnya korban ini. Tapi adakah kemungkinan pertambahan tersangka, Pak Kapolres? Kemungkinan bisa bertambah sesuai dengan mendalami hasil penyidikan, dan kita sinkronkan dengan saksi-saksi dan pembuktian lainnya, karena ini masih berproses terus. Oke, kita tahu bersama kan
tersangka ini sempat melarikan diri, bahkan sekitar 11 hari kalau saya tidak salah Pak Kapolres. Apa motifnya dan juga kemana selama masa pelarian tersebut? Tersangka merasa bersalah sehingga melarikan diri dengan berpindah-pindah tempat di hutan, kemudian balik lagi kampung, kemudian pindah lagi ke sungai, pindah lagi ke pondok di perkebunan, dan itu menyulitkan bagi kami petugas dan masyarakat dalam mengidentifikasi lokasi karena memang pelaku ini putra daerah dan sangat lincah dan lihai di dalam menguasai medan yang cukup sulit dan ekstrim. Baik, dalam waktu pelarian 11 hari ini apakah ada rekan korban yang ikut membantu? Kami masih mendalami, Mas. Terus melihat posisi rumah yang jadi persembunyian terakhir. Kami masih bekerjasama dengan Barreskrim, dengan Inavis, dan menemukan bukti-bukti lainnya. Oke, background dari tersangka ini apa sih? Betul tidak dirinya pernah juga mendekam di penjara, Pak Kapolres? Tersangka merupakan residivis di tahun 2013 dari pernah melakukan tindakan pencabulan, kemudian di tahun 2017 pernah tersangkut kasus narkoba. Baik, ancaman hukuman dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap gadis penjual gorengan ini seperti apa, Pak? Kami belum memutuskan sekaligus menetapkan pasal yang disangkakan kepada tersangka. Ini mengingat motif yang dilakukan, kami mesti pelajari. Ada beberapa dugaan yang kami tetapkan, apakah ini ada unsur kesengajaan ataupun memang sudah ada niat dan memang ada perencanaan untuk melakukan pembunuhan karena diawali dengan niat melakukan pemerkosaan. Jadi ada beberapa pasal yang nantinya kita tetapkan sesuai dengan hasil investigasi dan penyidikan yang mendalam. Oke, baik, nanti kami akan tunggu bagaimana hasil penyidikan lebih lanjut. Terima kasih Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir. Selamat petang Pak Kapolres.